Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pelajaran matematika wajib untuk kelas 6 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 1 yaitu tentang bangun ruang. Dan di pertemuan yang ketiga kita kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang proyeksi, titik, dan garis pada bidang. Salah satu tujuan pembelajaran pada bab geometri ruang adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan jarak dalam ruang, seperti jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dan untuk memudahkan kita memahami tentang cara menentukan nilai dari suatu jarak dan besar dari suatu sudut, maka materi dasar yang juga harus kita kuasai pada bab geometri ruang adalah proyeksi. Proyeksi dapat diartikan sebagai pencerminan sebuah titik, sebuah garis, atau sebuah bidang pada suatu objek yang disebut proyeksitor, sehingga menghasilkan suatu bayangan yang kita sebut sebagai hasil proyeksi. Hasil proyeksi biasanya dilambangkan dengan tanda kutip 1 atau dibaca aksen. Dan proyeksi yang kita gunakan untuk menentukan jarak dan besar suatu sudut itu adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau garis secara tegak lurus terhadap suatu objek atau proyeksitor. Yang pertama kita bahas adalah tentang proyeksi titik ke garis atau pencerminan titik ke garis. Di sini misal diketahui suatu garis dengan nama ruas garis AB dan titik di atasnya yaitu titik M, maka ketika kita ingin mencari hasil proyeksi titik M terhadap garis AB, kita tinggal tarik garis lurus ke bawahnya sehingga hasil proyeksi titik M terhadap garis AB itu adalah titik M aksen. Kenapa M aksen? Karena kalau kita hubungkan di sini titik M dengan M aksen itu akan terbentuk garis merah yang putus-putus ini. Dan garis merah yang putus-putus ini kalau kita lihat dia akan tegak lurus terhadap garis AB. Kemudian, kenapa tidak titik lain di garis AB yang merupakan hasil proyeksi dari titik M? Karena kalau kita lihat lagi di sini, ketika titik M dihubungkan dengan titik yang berwarna oranye atau namanya adalah titik P, maka garis MP ini tidak tegak lurus terhadap garis AB. Dia hanya akan membentuk sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Dan di sini kita akan mengenal beberapa istilah dalam proyeksi. Yang pertama, titik M di sini, nama ini bisa berubah ya. Dan di sini saya pakai M, jadi saya jelaskan di sini titik M itu disebut sebagai proyeksian. Kemudian garis AB yang di bawahnya ini merupakan proyeksitor, atau biasanya saya menjelaskan garis AB ini adalah cerminnya. Kemudian titik M aksen. Titik M aksen ini biasa ya, ini hanya disebut sebagai hasil proyeksi dari titik M. Kemudian garis MM aksen. Garis MM aksen ini adalah garis proyektor. Yang kedua, proyeksi titik ke bidang atau pencerminan titik ke bidang. Di sini misalnya diketahui bidang dengan namanya adalah bidang alfa dan satu titik di atasnya yaitu titik N, maka ketika kita mau memproyeksikan titik N ke bidang alfa ini, hasil proyeksinya adalah titik N aksen. Kenapa titik N aksen? Karena kalau ditarik garis di bidang ini secara sembarang, ini garis yang berwarna biru misalnya di sini, maka
garis yang berwarna biru ini akan tegak lurus dengan garis proyektor. Garis yang dihasilkan dari N aksen. Kemudian jika kita menarik garis sembarang lagi di bidang alfa ini, garis yang berwarna pink ini pun akan tegak lurus terhadap garis proyektor. Nah, maka di sini kita dapat simpulkan bahwa proyeksi titik N ke bidang alfa di bawahnya itu hasilnya adalah titik N aksen. Kemudian gambar kubus ya, kalian perhatikan di sini. Di sini ada kubus PQRS KLMN. Kemudian bidang alasnya yaitu yang berwarna merah ini. Di sini muncul pertanyaan yang nomor 2. Proyeksi titik M ke bidang PQRS yang merupakan bidang alas kubus, hasilnya itu adalah titik R. Karena kalau kita tarik lagi atau kita hubungkan titik M dengan titik R, ini garis MR ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang PQRS. Jadi hasil proyeksi titik M terhadap bidang PQRS itu adalah titik R. Kalian tinggal mencari garis atau titik yang kalau dihubungkan keduanya dia akan membentuk sudut 90 derajat. Kemudian contoh yang ketiga, di sini kalian disuruh tentukan ya hasil proyeksi titik K di depan ke bidang QRML yang berwarna biru. Hasil proyeksi titik K ke bidang QRML itu adalah titik L. Kenapa titik L? Lagi-lagi kalau kalian hubungkan nih titik K ke titik L, garis KL ini akan tegak lurus alias membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang QRML. Yang ketiga, proyeksi garis ke garis. Di sini terdapat sebuah garis yang berwarna ungu dengan namanya adalah ruas garis KM dan garis di bawahnya yaitu garis H. Maka ketika kita proyeksikan garis KM ke garis H, hasil proyeksinya itu kalian tinggal satu-satu titik di masing-masing ujung garis yang di atasnya ini kalian proyeksikan ke bawah. Jadi di sini titik K kita cari hasil proyeksinya yaitu di sini titik W. Kenapa titik W? Lagi-lagi karena kalau dihubungkan garis dari K ke W ini dia akan membentuk sudut 90 derajat. Oke. Kita cari lagi proyeksi titik M terhadap garis H yang mana? Perhatikan. Proyeksi titik M terhadap garis H itu adalah titik B. Jadi lagi-lagi karena tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Jadi kesimpulannya, hasil proyeksi garis KM yang di atas terhadap garis H yang di bawahnya berwarna biru ini, itu hasil proyeksinya adalah BW. Ingat ya, BW. Jadi hasil proyeksi itu bentuknya nggak mesti sama-sama miring kayak yang di atasnya. Jadi hasil proyeksi itu di sini yang penting kalau ditarik garis lurus dia membentuk sudut apa? 90 derajat. Yang berikutnya, maaf di sini salah ya nomornya. Yang berikutnya adalah proyeksi garis ke bidang. Di sini terdapat garis MN dan bidang di bawahnya adalah bidang theta. Maka hasil proyeksi garis MN terhadap bidang theta sama seperti tadi, kalian tinggal cari masing-masing proyeksi dari titik-titik di ujung garis ini. Nah, di sini titik N hasil proyeksinya adalah U dan titik M hasil proyeksinya adalah T. Nah, jadi proyeksi garis
MN terhadap bidang theta itu adalah garis TU. Oke, perhatikan kubus lagi. Kubusnya masih sama dengan namanya PQRS KLMN. Dan pertanyaan yang kedua, kita disuruh mencari atau membahas tentang hasil proyeksi garis LS. Nih, garis LS yang putus-putus berwarna merah ini terhadap bidang di bawahnya PQRS, bidang alas kubus. Kalau kalian perhatikan di sini, garis LS itu sebenarnya salah satu titiknya sudah terletak pada bidang PQRS ya. Titik yang sudah terletak pada bidang PQRS itu adalah titik S. Jadi dari garis LS ini kita tinggal cari aja satu proyeksi yang belum terletak pada bidang PQRS, yaitu titik apa yang belum terletak pada bidang PQRS? Ya, titik L ya. Jadi kita di sini cari proyeksi titik L terhadap bidang PQRS di mana? Proyeksi titik L terhadap bidang PQRS itu adalah titik Q. Jadi proyeksi garis LS pada bidang PQRS itu hasilnya adalah garis QS. QS. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga. Tentukan proyeksi garis QM. QM. Garis QM ini yang berwarna kuning ya. Tentukan proyeksi garis QM pada bidang PSNK yang berwarna ungu di depannya. Kalau kalian perhatikan, garis QM ini merupakan garis yang ujung-ujungnya sama sekali belum terletak pada bidang PSNK. Maka kita proyeksikan titik-titik yang terdapat pada garis QM ini satu-satu. Garis Q ketika diproyeksikan ke bidang PSNK hasilnya adalah titik P. Sedangkan titik M ketika diproyeksikan ke bidang PSNK hasilnya adalah titik N. Jadi proyeksi garis QM atau pencerminan garis QM pada bidang PSNK di depannya, hasil cerminannya adalah garis PN. Oke, selanjutnya. Contoh ya, di sini terdapat sebuah limas dengan namanya limas TKLMN. Nah, di sini yang akan kita cari adalah hasil proyeksi titik T terhadap bidang KLMN. Oke. Proyeksi titik T terhadap bidang KLMN kalian sama seperti tadi ya, tinggal tarik garis yang kalau dihubungkan dia akan membentuk sudut 90 derajat. Maka garis yang akan terbentuk itu adalah garis yang berwarna hijau ini, dan titik yang dihasilkan di sini adalah titik T aksen. Kenapa dia menghasilkan sudut 90 derajat? Buktinya di sini. Kalau kita tarik garis, sembarang garis ya di bidang KLMN, yaitu garis yang berwarna kuning ini, maka ketika kita lihat ini bakal membentuk sudut 90 derajat terhadap garis proyektor. Kemudian jika kita membuat garis lain di bidang KLMN, garis lain yaitu garis LN ini pun akan membentuk sudut 90 derajat terhadap garis proyektor. Jadi kesimpulannya, proyeksi titik T yang di atas limas ini ke bidang KLMN yang di bawahnya itu hasilnya adalah titik T aksen. Proyeksi itu cermin ya, ingat. Jadi hasil pencerminan titik T terhadap bidang KLMN di bawahnya adalah titik T aksen. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, perhatikan ya. Di sini kita disuruh cari hasil pencerminan garis TK. TK yang berwarna merah putus-putus ini ke bidang KLMN.
Nah, sama seperti yang tadi, kalian perhatikan garis TK ini salah satu titiknya sudah terletak pada bidang KLMN, yaitu titik K. Maka di sini kita tinggal cari lagi satu titik yang belum terletak pada bidang KLMN. Di sini adalah titik apa? Ya, titik T ya. Jadi kalian tinggal cari proyeksi dari titik T itu apa ke bidang KLMN. Tadi sudah di awal, proyeksi titik T ke bidang KLMN itu hasilnya adalah T aksen. Maka ketika garis TK diproyeksikan ke bidang KLMN, itu hasilnya adalah T aksen K, garis T aksen K. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.